Selalu direndahkan tetangga karena hanya buruh cuci baju. Semua terdiam saat dia bisa kurban 2 ekor sapi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Masih lekat dengan gelap saat Maidah meninggalkan rumah petaknya yang nyaris roboh. Angin dini hari menyelinap menembus celah-celah sarung lusuh yang menempel di kulitnya, membuat tubuhnya menggigil pelan. Setiap embusan napas yang keluar dari mulutnya berubah jadi uap tipis, pertanda udara menusuk tulang. Di lengannya yang gemetar, sebuah ember besar berisi pakaian kotor bergoyang seiring langkah lelahnya. Ia menyusuri gang sempit yang becek oleh air limbah, diselingi aroma tajam dari selokan yang tak pernah benar-benar bersih. Namun dari bibir tuanya, tak ada satupun keluhan terlontar. Ia hanya sesekali berhenti, menarik napas panjang sambil mengeratkan genggaman pada ember itu, seakan di dalamnya tersimpan harga diri yang tak boleh terjatuh. Di ujung gang, lampu jalan yang sudah uzur berkedip pelan, nyaris padam. Seekor kucing kurus duduk di atas kardus lembab, menatap Maidah beberapa detik sebelum menghilang ke kegelapan. Perempuan tua itu sempat meliriknya, lalu tersenyum samar. "Tunggu sedikit lagi, ya, Le. Ibu juga belum makan apa-apa hari ini," gumamnya pelan, seakan bicara pada cucu yang jauh. Langkah renta itu terhenti di depan rumah Busari, pelanggan lama yang sudah seperti keluarga sendiri. Ia duduk sebentar di tepi teras, mengusap peluh dingin yang mengalir dari pelipisnya. Telapak kakinya yang telanjang mulai pucat oleh embun yang menempel di lantai, namun tak digubris. Yang penting, pakaian harus bersih, wangi, dan rapi ketika dikembalikan. Kalau aku kerjanya asal-asalan, nanti anaknya Busari berangkat sekolah pakai seragam yang bau lembab, ucapnya lirih, sambil perlahan merendam cucian dalam air yang sudah berbusa. Tangan tuanya mulai bergerak pelan, mengucek, menyikat, lalu membilas. Tak ada mesin canggih, tak ada deterjen wangi. Hanya sabun batang yang dibelah dua dan ember plastik penuh retakan. Namun justru dari situlah ia menggantungkan hidup. Tiap cucian adalah berkah. Tiap tetes keringat adalah bagian dari doa panjang. Meski sendi-sendinya terus berdenyut, ia tetap bekerja, ditemani suara adzan subuh yang sayup terdengar dari surau kecil 2 gang dari tempatnya duduk. "Hidup itu, ya, kayak cucian," bisiknya lirih saat menggosok noda tanah dari baju anak kecil. "Harus kotor dulu baru bisa bersih. Harus capek dulu baru ringan rasanya." Tak ada lawan bicara, namun suaranya seperti sedang ditujukan pada seseorang yang pernah sangat ia cintai. Angin bertiup lagi, membawa aroma tanah basah dan wangi sabun yang tajam menusuk hidung. Maidah mendongak, memandang langit yang masih gulita. "Ya Allah, beri aku kuat hari ini," pintanya lirih, hampir tak terdengar karena tertutup gemericik air di ember. Ia kembali mengucek, mengangkat, dan memeras pakaian dengan sisa tenaga yang ada. Meski tangannya gemetar hebat, pandangannya tetap serius memeriksa hasil cuciannya. Dalam sunyi itu, ia menabur harapan. Namun yang belum ia sadari, pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang mengubah wajah kampung kecilnya beberapa bulan kemudian. Pagi itu, suara tawa Busari memecah kesunyian gang sempit yang biasanya hanya diisi derit sapu lidi atau langkah kaki warga menuju musala. Dari balik pagar rumah barunya yang masih menyisakan bau ket, ia menyeruput kopi sambil menunjuk-nunjuk ke arah Maidah yang tengah menjemur cucian dengan wajah serius. Lihat tuh, si Maidah. Sabunnya murahan, tapi jalannya sok anggun kayak istri lurah," serunya nyaring, memastikan ucapannya cukup keras untuk menyebar ke telinga siapapun yang lewat. Tawa pun meledak dari arah bel bambu dekat warung. Beberapa perempuan yang duduk sambil mengipas diri menambahkan bumbu pada ejekan itu. "Biar segentong sabun dia pakai, tetap aja nggak bakal beli rumah di kompleks," celetuk seorang ibu sambil cekikikan. Gelak tawa itu memantul di tembok gang, menampar pelan punggung Maidah yang tetap diam di tempat. Ia tidak menoleh. Tubuhnya tegak, jemarinya sibuk merapikan jeans basah yang masih meneteskan sisa air cucian. Tapi dari caranya menekuk ujung kain, terlihat jelas tangannya sedikit gemetar. Matanya menatap kosong ke arah jemuran, sementara kelopak matanya basah, bukan karena embun pagi, tapi karena luka yang tak bisa ia usap. Tanpa berkata sepatah pun, ia masuk ke dalam rumah.
Kamar sempit itu menyambutnya dengan retakan jendela yang makin melebar, seperti hatinya yang pelan-pelan tergores. Ia duduk di sisi ranjang tua, memejamkan mata, dan berbisik, "Apa kerja bersihin pakaian orang bikin aku pantas dipermalukan? Ya Allah, di mana letak harga diriku sebenarnya?" Suaranya lirih, nyaris menyatu dengan deru napasnya sendiri. Namun, ia tidak berlama-lama dalam keraguan. Ia berdiri kembali, melangkah ke dapur, menjerang air dalam panci yang berkarat di bagian bawah. Uap mulai naik, bersamaan dengan suara tawa di luar yang belum reda. Tapi kali ini, Mak Ida memeluk dirinya sendiri, seakan sedang menguatkan tekad. Wajahnya berubah. Tatapannya tak lagi kosong, melainkan tajam seperti batu yang diasah sabar. Ia tahu benar, sabun yang ia pakai memang tak berbau mewah, tapi dari tangannya lahir pakaian bersih yang dipakai anak-anak berangkat sekolah dengan kepala tegak dan hati ringan. "Kalau mereka bahagia mengolokku, biarkan saja," gumamnya pelan, menatap langit-langit dapur yang menghitam karena asap lampu minyak. Tapi waktu akan menunjukkan siapa yang lebih tabah bertahan dalam sunyi. Tepat saat itu, dari luar terdengar ejekan lain. Jangan-jangan dia nabung buat beli motor tua tuh, biar bisa gaya meski ngos-ngosan." Suara Bu Sari kembali menggema, diikuti derai tawa yang membuat jendela bergetar. Namun Mak Ida hanya menoleh sesaat ke jendela dapurnya yang buram. Tatapannya tak menyimpan marah, tapi dalam diamnya ada janji yang membara. Ia kembali ke ember cucian, meracik sabun dalam air panas, dan melanjutkan pekerjaannya dengan gerakan yang lebih mantap. Sebab di dalam dirinya, telah tumbuh satu keyakinan. Akan datang masanya di mana semua tawa itu berubah menjadi sunyi, dan semua ejekan tak lagi menemukan panggung. Ketika malam turun di sudut kampung itu, keheningan seolah menyelimuti setiap sudut gang dan menyusup ke celah-celah rumah. Angin malam berdesir masuk melalui celah triplek yang rapuh di dinding rumah Mak Ida, menggetarkan nyala lampu minyak kecil yang berdiri di sudut ruangan. Rumah mungil itu tak lebih besar dari kamar sempit di rumah kontrakan. Tanpa televisi, tanpa suara dari radio, hanya gumaman angin dan bunyi tikar reot yang tergesek pelan oleh lutut renta. Mak Ida duduk bersimpuh di atas sajadah yang mulai usang. Tubuhnya terbungkus mukena putih yang warnanya sudah pudar di bagian bawah. Tangan kurusnya terangkat ke langit-langit yang berjelaga, matanya terpejam, dan air mata jatuh perlahan membasahi keriput pipinya. "Ya Allah, Engkau yang maha mendengar," bisiknya dengan suara patah, seakan setiap katanya sedang memanjat dinding langit. "Hamba ini tak punya kuasa apa-apa." Tubuh makin renta, pekerjaan makin berat. "Tapi sebelum nyawa ini kau ambil, izinkan aku, ya Rab, menyembelih seekor sapi, walau cuma sekali." Ia terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang bergetar, "Bukan untuk dipuji orang, bukan pula untuk dipamerkan. Aku hanya ingin bersyukur. Aku ingin anak-anak yatim itu bisa makan daging yang tak hanya mereka cium baunya. Aku ingin memberi senyum bagi perut yang sering tak kenyang. Aku cuma ingin kau tahu, meskipun pekerjaanku rendah di mata manusia, aku masih ingin menjadi hamba MU yang taat." Tangisnya hampir pecah, tapi buru-buru ia bungkam dengan telapak tangan. Rumah itu begitu kecil dan tipis dindingnya, suara isak bisa saja terdengar keluar. Mak Ida tak ingin tetangganya mendengar. Ia tak ingin dikasihani, hanya ingin Tuhan yang tahu betapa rindunya ia pada pengakuan dari langit. Pandangan matanya terarah pada atap yang penuh jelaga dan debu. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Kalau aku tak mampu menjejak tanah suci, ya Allah, izinkan aku menebus rindu itu lewat kurban. Aku hanya buruh cuci, tak punya gelar, tak punya nama besar. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ingin dekat dengan MU." Angin kembali menyelinap, membuat papan dinding bergoyang dan berbunyi pelan. Tapi di antara suara derit dan gelapnya malam, ada keyakinan yang mengakar pelan-pelan di dada perempuan tua itu. Sebab dari tempat sempit yang sunyi, dari seorang yang tak dikenal oleh dunia, sedang terbang sebuah doa, tulus dan jujur, menuju langit tinggi. Dan meski tak ia sadari, doa itu tengah dicatat, disimpan rapi oleh tangan langit, menunggu saat yang paling tepat untuk dikabulkan. Setiap malam setelah menyelesaikan setrikaan terakhir dan menggantung cucian yang masih menyisakan wangi sabun murah, Mak Ida akan duduk perlahan di pinggir ranjang kapuknya yang sudah berlubang di tengah. Tangan tuanya mengarah ke bawah, menyentuh ujung sebuah kain batik lama yang terselip di antara kasur dan dipan kayu reot. Dengan penuh kehati-hatian,
Ia menarik gulungan itu keluar, lalu membukanya pelan-pelan, seolah menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Di balik lipatan kain yang warnanya sudah kusam dan benangnya mulai terburai, tersimpan uang receh dalam pecahan kecil. 1000-an lusuh, 2000-an yang mulai pudar, dan beberapa lembar 5000-an yang masih terlipat rapi. Jumlahnya tak banyak, tapi setiap lembar disimpan seperti menyimpan doa, dalam diam yang penuh keyakinan. Cahaya lampu minyak yang redup memantulkan bayangan tangannya ke dinding kayu, menciptakan siluet yang bergerak lembut seiring napasnya. Suara malam begitu sunyi, hanya kadang terdengar bunyi cicak atau daun genteng yang tergeser angin. Mak Ida memandangi setiap lembar uang itu, menghitungnya tanpa suara, hanya bisikan kecil yang menyertai gerak bibirnya. 1.000, 3.000, 11.000, suaranya nyaris tak terdengar, namun matanya yang berkaca memantulkan cahaya kecil, seperti cahaya lentera yang tetap bertahan meski diterpa badai panjang. Alhamdulillah, ucapnya lirih, setiap kali menyelipkan lembar baru ke dalam gulungan. Belum pernah sekalipun uang itu disentuh untuk keperluan lain, meski kadang dapurnya nyaris kosong atau sendalnya tinggal satu tali. Ini bukan uang untuk kenyangku, ini untuk satu harapanku, bisiknya suatu malam, menatap kain batik itu dengan rasa bangga yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun. Pernah suatu hari, seorang anak dari pelanggan lamanya, Bu Sari, memberinya 10.000 sebagai ucapan terima kasih karena seragam sekolahnya tampak sangat bersih. Mata Mak Ida langsung berkaca-kaca menerima uang itu. Bukan soal jumlahnya, tapi karena ia tahu betapa langkanya orang kecil sepertinya mendapat penghargaan setulus itu. Tanpa pikir panjang, uang itu ia lipat perlahan, diciumnya pelan, lalu ia selipkan ke antara lembar-lembar lain di balik kain batik. Sudah mulai tebal, ya? Bisiknya kepada dirinya sendiri suatu malam. Tapi ia tak pernah berani menghitung totalnya. Ia takut harapannya akan berubah jadi kecewa jika terlalu sering ia ukur. Ia memilih percaya bahwa setiap receh akan menjadi saksi dari keikhlasan, dan Tuhan yang akan menakar semuanya dengan adil. Kadang-kadang, ia tersenyum sendiri membayangkan hari itu datang. Hari di mana ia menyerahkan seekor sapi kurban kepada panitia masjid. Tangannya mungkin akan gemetar, dan matanya tak bisa menahan tangis. Tapi ia akan berkata, bukan karena aku berharta, tapi karena aku percaya, doa orang kecil pun bisa mengubah dunia. Di luar rumah, angin malam meniupkan udara dingin yang menggoyangkan tirai lusuh jendela. Tapi di balik kain batik yang memeluk harapan itu, tersembunyi sebuah kekayaan jiwa yang tak terhingga, dan tanpa seorang pun menyadari, langkah-langkah kecil Mak Ida sedang menuliskan kisah yang suci, kisah yang perlahan sedang menuju hari yang ditunggu cahaya dari langit. Sejak fajar merekah, langit sudah tampak kelabu, seolah menyimpan tangis yang tertahan. Meski udara basah menusuk tulang, Mak Ida tetap melangkah menyusuri gang sempit dengan ember kosong di tangan. Ia berteduh di balik payung tua yang kainnya berlubang, tak lebih dari peneduh yang sekadar simbol. Tubuhnya yang kurus dibalut kaos tipis dan jarik pudar, tampak ringkih diterpa angin pagi yang menggigit. Tapi ia terus berjalan, sebab 2 pelanggan menunggu cucian mereka diantar. Kalau nunggu besok, malah makin menumpuk. Desisnya pelan, mencoba mengatur napas sembari meredam rasa nyeri yang menyambar di persendiannya. Saat tiba di halaman pelanggan pertama, hujan turun seolah langit pecah. Angin kencang menghantam payungnya hingga patah, dan dalam hitungan detik, tubuhnya basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki. Mak Ida tetap mengangkat ember yang kini terisi penuh cucian, meski tangannya bergetar hebat. Pulangnya pelan dan berat, langkah kakinya seperti menyeret beban yang tak kasat mata. Setibanya di rumah kontrakan kecilnya, ia jatuh duduk di lantai dingin, napasnya terengah, tubuhnya menggigil seperti baru keluar dari sungai. Malam pun datang bersama demam tinggi yang tak mengenal ampun. Di atas tikar tipis, tubuh Mak Ida menggeliat, panas membakar kulit, dan kepalanya berdenyut seperti dipukul dari dalam. Rumah itu hening, tak ada teman bicara selain suara hujan yang mengetuk atap seng seperti denting jam yang tak sabar. Ia berusaha duduk, ingin menyalakan lampu minyak, tapi pandangan matanya gelap. Akhirnya ia hanya bisa meringkuk, menggenggam ujung mukena dan berbisik lemah, "Ya Allah, jangan biarkan aku lama begini, aku masih harus nyuci besok." Hari berganti, dan tubuhnya belum sanggup berdiri. Cucian menumpuk di pojok ruangan, pelanggan mulai bertanya-tanya. Beberapa ibu tetangga berkumpul di depan rumah sambil menyapu halaman. Seperti biasanya, Bu Sari jadi yang pertama berkomentar,
Suaranya terdengar meski ditutupi tawa kecil. Kalau kerja cuma ngandelin nyuci, sakit sedikit aja bisa nggak makan. Harusnya cari pekerjaan yang benar, bukan ngucek baju terus. Ucapan itu disambut gelak pelan dan bisik-bisik yang menusuk, seolah dunia ikut menekan tubuh yang sudah lemah. Maida mendengar semuanya dari balik jendela kayu yang dibiarkan setengah terbuka. Namun bukan kata-kata mereka yang membuat air matanya jatuh. Ia menangis bukan karena panas di kepala atau dingin di tulang, melainkan karena ketakutan yang perlahan tumbuh. Ia takut tak sanggup bangkit lagi, takut tak bisa bekerja, takut tabungan kecil dalam lipatan kain batik itu berhenti bertambah. Ia menggigit bibirnya, menangis pelan seperti gerimis yang turun diam-diam di malam hari. Tolong ya Allah, aku belum sempat bawa satupun untuk MU. Ia menarik selimut yang nyaris tak mampu menahan dingin, lalu memeluk dirinya sendiri seperti anak kecil yang ketakutan. Dalam dada yang terasa sesak, tumbuh cemas yang tak bisa ditenangkan obat warung atau istirahat. Ia takut gagal mewujudkan niat yang bertahun-tahun ia rawat dalam doanya. Bukan takut pada celaan atau kemiskinan, tapi takut mengecewakan dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba memanggil tidur agar singgah, berharap esok pagi tubuhnya kuat kembali untuk berdiri dan mencuci. Di antara tembok lembab dan atap yang bocor, dalam kesunyian malam yang menusuk, Maida menguatkan tekadnya dalam hati. Walau harus tertatih, walau harus menahan sakit dan panas tubuhnya, ia akan terus menyisihkan recehan demi recehan. Sampai pada waktunya nanti, seekor sapi berdiri di depannya, dan dengan mata berkaca, ia akan menyerahkannya, bukan karena ia mampu, tapi karena ia percaya bahwa ketulusan, sekecil apapun, tak akan sia-sia di mata Tuhan. 2 tahun silam, ketika gulungan kain batik berisi uang hasil cucian mulai terasa cukup berat, Maida duduk di teras sempit rumah kontrakannya dengan tangan bergetar memegang ponsel yang ia pinjam dari tetangga sebelah. Ia menghubungi Darto, keponakannya yang tinggal di desa jauh, lelaki sederhana yang sehari-hari mengurus kandang dan rumput di pinggir kampung. Suaranya pelan tapi mengandung tekad. Mas Darto, bisa tolong carikan anak sapi satu? Aku mau titip. Uangnya dari hasil ngucek baju, aku niat buat kurban, kalau Allah masih panjangkan umur. Darto sempat terdiam lama. Ia tak menyangka bibinya, yang hidupnya selalu pas-pasan, bisa punya niat sebesar itu. Tapi nada Maida tidak bercanda. Maka dibelilah seekor anak sapi, kecil dan ramping tapi sehat, yang kemudian ia beri nama Cahaya. Kata Maida, setiap kali menyebut nama itu dalam doa, hatinya jadi hangat, seolah harapannya hidup di dalam kandang bambu yang jauh dari pandangannya. Sejak hari itu, tiap awal bulan Maida menyisihkan sebagian kecil dari uang jasanya. Kadang 50.000, kadang 100.000, tergantung berapa ember cucian yang masuk. Uang itu ia kirimkan untuk membeli pakan, memberi vitamin, atau sekadar mengganti jerih payah Darto membersihkan kandang. Nggak banyak, Mas. Tapi asal Cahaya bisa makan dan sehat, aku udah lega. Ujarnya tiap kali menelepon, meski dirinya sendiri kadang hanya makan nasi dengan garam selama berhari-hari. Setahun kemudian, saat tabungannya kembali terkumpul, Maida memberanikan diri membeli 1 ekor lagi, kali ini lewat sistem angsuran dari seorang pedagang sapi yang direkomendasikan oleh Darto. Jumlah cicilannya memang kecil, tapi harus disiplin. Demi itu, Maida rela berjalan kaki pulang pergi ke rumah pelanggan, menghindari ongkos ojek agar angsurannya tak telat. Kalau Allah kasih rezeki 2 ekor, 1 buat masjid tempat aku dulu ngaji, 1 lagi buat kampung tempat bapak dimakamkan, bisiknya sambil menatap kwitansi kecil yang mulai pudar warnanya. Bagi orang lain, 2 ekor sapi mungkin hanya hitungan biasa. Tapi bagi Maida, itu seperti menaklukkan bukit terjal dengan kaki telanjang. Setiap rupiah yang ia kirim adalah hasil dari telapak tangannya yang keriput dan basah sabun, punggung yang sering nyeri karena membungkuk terlalu lama, dan lutut yang mulai sulit menahan berdiri. Ia tak pernah mengeluh, justru wajahnya sering menampakkan senyum setiap selesai mengirim uang ke Darto. Di malam-malam yang hening, setelah berdoa panjang di atas sajadah tuanya, Maida menatap langit-langit rumah yang bocor dan bergumam, "Ya Allah, aku ini gak punya apa-apa selain niat. Tapi aku tahu Engkau gak butuh besar kecilnya sapi, Engkau hanya lihat hati yang tulus. Jadi aku terus usaha, walau pelan, walau sendiri." Sambil menyeka air mata yang menetes diam-diam, ia membayangkan 2 ekor sapi berdiri anggun di halaman masjid kecil di desanya. Ia tak ingin dikenal, tak ingin dipuji. Ia hanya berharap,
Ketika waktunya tiba, ia bisa berkata dalam hati, "Ida, kamu sudah berjuang sekuatmu," dan tersenyum, sebelum kehidupan membawanya pada bab baru yang belum tertulis. Mentari baru saja mengintip dari balik bukit saat suara takbir masih bergema dari masjid kecil di ujung desa. Pagi itu, kampung telah ramai. Aroma tanah yang basah berpadu dengan bau daging yang mulai diasapi, memenuhi udara bersama tawa bocah-bocah yang berlarian dengan bendera bertuliskan, "Selamat Hari Raya." Di dapur-dapur rumah, para ibu sibuk menyangi kelapa dan mengulek bumbu gulai, tangan mereka cekatan, bibir tetap melantunkan selawat. Dari pengeras suara masjid, panitia kurban menyebut nama-nama dengan suara lantang. Pak Haji Rahman, 1 ekor sapi. Ibu Salma, kambing 2 ekor, suasana penuh semangat dan kebersamaan. Tak lama kemudian, 2 truk bak terbuka berhenti serentak di pelataran masjid. Asap knalpot mengepul, disambut kerumunan warga yang penasaran. Di atas bak, berdiri 2 ekor sapi besar dengan bulu coklat mengilap, tubuhnya kekar, matanya teduh. Beberapa orang mendekat, panitia segera mengatur barisan dan menurunkan hewan-hewan itu dengan hati-hati. Ukuran mereka jauh lebih besar dibandingkan sapi-sapi lain yang sudah datang pagi itu, membuat bisik-bisik kecil menyebar cepat di antara warga. "Punya siapa?" "Ya, yang segede gini?" tanya seorang pria parubaya dengan alis terangkat. Bu Sari, yang sejak tadi berdiri di barisan depan dengan tangan bersedekap, melangkah maju sambil menyipitkan mata. "Wah, jangan-jangan kiriman dari perusahaan sawit? Atau pejabat yang mampir diam-diam?" gumamnya dengan suara sengaja dikeraskan agar didengar yang lain. Salah satu panitia membuka map berisi dokumen, lalu membacakan nama dengan lantang dan jelas. 2 ekor sapi, atas nama Ida binti Salim. Sekejap, suara gaduh lenyap seolah angin berhenti bertiup. Wajah-wajah yang semula bersemangat berubah kebingungan. Beberapa saling melirik tak percaya. Anak-anak berhenti bersorak, hanya menatap heran. Seorang kakek yang tengah mengikat tali sapi mendadak diam mematung. Bu Sari tak berkedip, matanya terpaku pada 2 ekor sapi di depannya, mulutnya terbuka namun tak satu kata pun terucap. Ia seolah menolak percaya pada apa yang baru saja terdengar. Maksudnya? Mak Ida yang dari gang belakang itu?" tanyanya lirih, hampir tak terdengar. Panitia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Beliau menitipkan pesan subuh tadi lewat sopir truk. Katanya, jika Allah izinkan, mohon disembelihkan atas namanya, bukan atas nama siapa-siapa. Beliau masih kerja, tapi salamnya sudah kami terima." Orang-orang mulai berbisik, kali ini dengan nada berbeda. Tak lagi sinis, tapi penuh takjub. Sebagian menggeleng pelan, menahan emosi yang mendadak mekar di dada. Ada yang menatap rumah Mak Ida dari kejauhan, rumah kecil yang tampak biasa, tersembunyi di antara gang sempit. Tapi hari itu, rumah itu seolah menyimpan cerita besar yang membuat siapapun tak sanggup berkata. 2 ekor sapi itu berdiri tenang. Mata mereka seakan menyimpan rahasia ketabahan. Mereka bukan sekadar hewan kurban, tapi saksi hidup dari tahun-tahun panjang perjuangan Mak Ida. Wanita renta yang setiap hari berjalan kaki menjemput cucian, mencuci dengan air dingin, memeras pakaian dengan tangan keriputnya, lalu menabung rupiah demi rupiah tanpa berharap dilihat siapapun. Dan di antara keheningan itu, suara seorang perempuan muda dari ujung kerumunan menggema pelan, nyaris seperti doa. "Ya Allah, Mak Ida, Engkau limpahkan kemuliaan pada orang yang berserah diam-diam." Kampung yang semula penuh riuh kini terdiam dalam keharuan. Seolah hujan tipis baru saja turun di bawah terik pagi. Namun tak ada yang tahu, air mata sesungguhnya baru akan mengalir saat senja datang dan cahaya. Sapi kesayangan Mak Ida berbaring tenang di pelataran masjid, membawa pesan cinta yang tak pernah meminta balasan. Suara dari pengeras masjid terdengar jelas, merambat pelan melewati atap-atap seng dan pohon-pohon yang diam. Seluruh warga kampung yang sejak pagi berkumpul di pelataran masjid, mendadak terdiam, menanti nama-nama yang disebut. Lalu, dari mulut sang ustaz, terdengarlah satu nama yang membuat waktu seperti berhenti berdetak. 1 ekor sapi, atas nama Ibu Ida binti Salim. Dalam sekejap, suasana berubah. Mata-mata saling menoleh. Warga yang tadinya asyik berbincang kini hanya menatap diam, seolah suara angin pun terdengar lebih lantang. Beberapa ibu yang pernah melemparkan kata-kata sinis tentang Mak Ida,
kini menundukkan pandangan mereka ke tanah, seakan sedang menyesali bisikan-bisikan yang dulu dilontarkan tanpa pikir panjang. Seorang bocah bertanya polos kepada ibunya, "Itu Maida yang suka ngucek baju di sumur ya, Bu?" Si ibu mengangguk pelan, bibirnya menahan getir. Tak lama kemudian, Ustaz melanjutkan, "Dan 1 ekor sapi lagi, juga dari beliau." Nada suaranya tenang, seperti ingin memberi waktu pada hati-hati yang tercekat agar bisa mencernanya perlahan. Tak ada gemuruh tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Hanya keheningan yang pekat, menyelimuti halaman masjid dengan rasa haru yang menggumpal di udara. Bu Sari, yang berdiri di barisan paling depan sejak awal, masih mematung di tempat. Pandangannya kosong, menatap lurus tanpa arah. Jemarinya meremas ujung kerudung, rahangnya menegang, dan raut wajahnya kehilangan warna. Di balik diamnya, malu perlahan merayap ke wajahnya, menyelinap melalui tiap kerut dan tatapannya yang kini gelisah. Dari arah tempat wudhu, sekelompok remaja masjid mulai memberi tepukan kecil, pelan, dalam, dan penuh makna. Bukan sebagai seruan kegembiraan, tapi penghormatan. Beberapa pria parubaya menyusul, menepuk pelan sambil tersenyum lirih. Seorang kakek bersarung berdiri sambil memegang dadanya dan bergumam, "Masya Allah, dia sungguh luar biasa." Lalu, di antara orang-orang itu, terlihatlah Maida. Tubuhnya yang ringkih melangkah pelan, menembus kerumunan. Wajahnya letih tapi penuh kedamaian. Matanya berkaca-kaca, bukan karena pujian, tapi karena semua ikhtiarnya yang dulu hanya dibisikannya di sajadah, kini dijawab dengan cara yang lembut dan menggetarkan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup, melainkan karena ia tengah menahan gelombang syukur yang besar di dada. Seorang remaja laki-laki mendekatinya, menyalami tangannya erat-erat, dan berkata nyaris berbisik, "Saya minta maaf, Nek. Saya pernah ikut tertawa waktu orang lain meremehkan. Tapi hari ini saya sadar, saya yang seharusnya belajar dari Nek Ida." Maida menatapnya dengan teduh, senyumnya lemah tapi tulus. Ia membalas sambil mengusap kepala si bocah, "Endak papa, Nak. Yang penting sekarang kalian ngerti. Mak cuma bisa usaha. Selebihnya, Allah yang angkat derajat kita." Dan ketika matahari mulai naik dari balik pohon-pohon kelapa, cahaya pagi menyusup melalui dedaunan dan membentuk bayangan tubuh Maida di tanah. Di sana, di tengah kesederhanaannya, ia berdiri, bukan untuk dipuja, tapi untuk dikenang. Karena keikhlasan, meski datang diam-diam, akhirnya bersuara melalui cara-cara yang tak pernah diduga. Langkah Bu Sari terayun pelan menuju sudut halaman masjid, tempat Maida berdiri diam, tubuhnya membungkuk namun tegak dalam wibawa. Keramaian mulai kembali menyemarakan sekitar, tapi di dalam dada Bu Sari, yang terdengar hanya gemuruh rasa bersalah dan bisikan masa lalu yang belum ia tuntaskan. Mata orang-orang mulai mengarah padanya, ada yang sekadar ingin tahu, ada pula yang menanti dengan napas tertahan, penasaran akan sikap perempuan yang dulunya paling lantang menyepelekan Maida. Saat jarak tinggal 3 langkah, Bu Sari terhenti. Ia menatap wajah yang penuh garis usia itu, yang dahulu kerap ia anggap tak berarti, namun kini terpancar cahaya yang lembut dan menggetarkan. Bibir Bu Sari nyaris tak mampu bergerak, tapi suaranya pecah juga, pelan, ragu, seperti memohon izin pada dirinya sendiri. "Maida, uang itu, dari mana?" 2 ekor sapi. Maida mengalihkan pandang perlahan, bibirnya melengkungkan senyum tipis, meski matanya masih menyimpan sisa haru. Keriput di pipinya tak menua, malah seperti ukiran dari ketabahan. Suaranya tenang, tak ada nada kesal ataupun kecewa. Dari cucian yang tak pernah habis, Sar, dari tangan yang pecah digerus sabun, dari malam yang dingin saat jemuran tak kering, dari kaki yang pegal karena menenteng ember penuh. Tapi yang paling banyak aku kumpulkan itu, bukan uang, tapi harapan. Harapan yang setiap hari aku kirim lewat doa. Suasana seketika sunyi, seolah angin pun berhenti berbisik. Daun-daun mangga hanya bergerak perlahan, seperti ikut merunduk. Seorang ibu di dekat pagar menyeka pipinya, dan anak-anak kecil yang tadi berlarian kini berdiri menatap tanpa suara. Tanpa bisa ditahan lagi, Bu Sari maju dan memeluk tubuh Maida yang mungil namun kuat. Pelukannya erat, seolah ingin membayar waktu dan kesalahan yang tak sempat ia minta maafkan. Tangisnya pecah. Pecah karena sadar selama ini ia terlalu sering memandang dengan mata,
bukan dengan hati. Maafkan aku, Mak, aku terlalu tinggi hati. Aku menilaimu dari sisa sabun dan pakaian yang kau cuci, bukan dari hati yang bersih yang kau punya. Mak Ida membalas pelukan itu perlahan. Tangannya mengusap punggung Bu Sari, lembut seperti seorang ibu yang tak ingin anaknya terus menanggung penyesalan. Endak apa, Sar, semua orang pernah hilaf. Yang penting kita mau belajar dan berubah. Beberapa warga menundukkan wajah. Ada yang mengusap air mata tanpa suara, ada pula yang menggigit bibir menahan haru. Tak ada suara riuh, tak ada tepukan. Hanya suara sapi dari ujung halaman yang terdengar lirih, seakan menjadi saksi bahwa hari itu, yang dikurbankan bukan hanya hewan ternak, tapi juga gengsi, prasangka, dan luka lama yang akhirnya sembuh lewat pelukan sederhana. Dan di dalam momen itu, seluruh hadirin tahu, mereka baru saja melihat sebuah keajaiban kecil bernama keikhlasan dan keberanian untuk mengakui salah. Sejak peristiwa kurban itu, kehidupan Mak Ida perlahan berubah. Suara-suara sinis yang dulu kerap memantul di dinding gang sempit kini, berganti dengan ucapan hangat yang syarat penghargaan. Tak ada lagi ejekan soal pakaian lusuh atau sabun murah yang menempel di kulit tangannya. Pandangan warga tak lagi menilainya sebagai tukang cuci yang dilupakan, melainkan sebagai sosok perempuan tangguh yang menyimpan kekuatan dalam diam dan ketulusan dalam setiap tetes keringatnya. Pagi-pagi, saat ia melintasi jalan kecil sambil memanggul ember cucian yang tetap berat seperti dulu, anak-anak berlarian menyambut dengan mata berbinar. "Assalamualaikum, Nek Ida," seru mereka sambil berebut mencium tangannya. Mak Ida kerap berhenti sejenak, membalas mereka dengan senyum dan usapan lembut di kepala. Kerutan di wajahnya belum pudar. Langkahnya tetap lambat, tapi kini ada sinar lain di sorot matanya. Sinar dari hati yang akhirnya diakui keberadaannya, bukan karena pencitraan, tapi karena ketulusan yang tak tergoyahkan. Para ibu yang dahulu gemar berkumpul di teras sambil membicarakan hal-hal ringan, kini datang ke rumahnya dengan niat berbeda. Bukan untuk menitip cucian atau menyuruh-nyuruh, tapi untuk duduk bersimpu di lantai rumah petak yang sederhana, mendengarkan nasihat, memohon didoakan, atau sekadar menikmati hangatnya teh dan percakapan. Mereka mendengarkan kisah Mak Ida tentang keteguhan hati, tentang sabar yang tak bersuara, tentang cinta kepada Ilahi yang tak mengenal batas usia, status, ataupun gelar, melainkan tumbuh dalam jiwa yang tulus melayani. Waktu terus berjalan, tubuh Mak Ida semakin rentah. Namun rasa sepi tak pernah lagi bertamu, karena perhatian dari para tetangga datang silih berganti. Di serambi rumah, saat ia menyeka peluh di dahi, suara ramah sering menyapa dari kejauhan. "Sehat terus ya, Mak Ida, kami semua mendoakan." Mak Ida menjawab dengan senyum lembut. Bukan senyum pahit seperti dahulu, melainkan senyum tentram dari seseorang yang sadar bahwa hidupnya yang sederhana ternyata menyisakan makna yang dalam. Ia tahu, Tuhan tak pernah lalai melihat usaha hambanya. Tangan-tangan tuanya yang dulu dihina kini dihargai sebagai lambang ketulusan sejati. Doa-doanya yang berbisik di gelap malam kini, menjelma jadi keberkahan yang tak tampak oleh mata, tapi jelas dirasa dalam hati. Suatu siang yang diselimuti kabut dan gerimis, Mak Ida duduk tenang di depan rumah. Langit mendung bergelayut, bau tanah basah menyusup di antara hembusan angin. Dari kejauhan terdengar lantunan anak-anak mengaji, membaur dengan aroma hujan. Ia menatap langit yang muram lalu berbisik pelan, "Terima kasih, ya Rab, Engkau tunjukkan, sabar dan ikhlas memang tak pernah sia-sia." Dan hari itu, semua yang mengenalnya tahu bahwa mereka sedang hidup bersama sosok yang kelak tak akan tercatat di buku sejarah manapun, tapi akan selalu hidup dalam hati mereka, sebagai bentuk penghormatan tertinggi untuk Mak Ida, sang buruh cuci yang disucikan oleh cinta tanpa syarat. Terima kasih sudah menonton kisah Kirana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.